Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Economi, belajar ekonomi bareng Umi. Kali ini kita masih ada di series belajar stata untuk pemula ya. Dan di kali ini Umi mau sharing tentang bagaimana cara manajemen data pada stata. Terutama yang pertama kita akan belajar memeriksa data. Data yang sudah kita masukkan di dalam stata, kita periksa nih udah benar apa belum ya, udah lengkap atau belum. Nah, let's check it out. Ya, jadi dalam memeriksa data nanti kita bisa menggunakan beberapa langkah ya. Di sini ada 1 sampai dengan 6 yaitu browse, describe, summarize, tabulate, inspect, dan list. Nah, masing-masing dari 6 ini mempunyai tujuan yang berbeda, namun pada intinya ini salah satu coding atau komen untuk memeriksa data. So, sebelum kita mulai, kita harus masukkan datanya dulu ya teman-teman. Di sini Umi menggunakan data latihan 1, kita bisa cek. Umi akan menggunakan ini. Kita salin dulu ya komennya, judulnya latihan 1 DTA. Kemudian kita clear. Baik, ini sudah masuk ya data kita untuk latihan hari ini. Teman-teman bisa download di Google Drive yang sudah Umi siapkan di dalam description box. Di situ ada contoh-contoh data yang bisa teman-teman download dan latih ya, sambil mendengarkan tutorial ini. Oke, setelah kita masukkan data, baru kita akan mencoba yang pertama dulu, yaitu browse atau browse ya. Nah, browse ini fungsinya apa teman-teman? Fungsi browse ini adalah menampilkan data atau melihat data di dalam jendela baru ya. Nah, kita coba browse ya, atau browse. Ini adalah codingnya ya. Jadi teman-teman silahkan di block, kemudian di execute atau Ctrl D. Nah, lihat kan ada data yang muncul ya di jendela baru. Dia jendela baru, judulnya data editor atau browse. Jadi data yang kita impor tadi munculnya seperti ini. Di data yang berjudul latihan 1 tadi ada com ID, hh ID, kemudian nama-nama variabel yang akan kita gunakan untuk olah data. Nah, kalau misalnya datanya banyak nih ya, misal sampai ratusan variabel. Nah, kita mau nge-browse data tertentu. Bisa juga teman-teman. Jadi browse, kemudian ketik salah satu nama variabel. Misal kita mau hanya melihat variabel jenis kelamin aja gitu ya. Kalian blok, kemudian di-execute. Maka yang muncul hanya variabel yang teman-teman cari aja tadi, yang tertentu aja. Kalau teman-teman pakai browse, maka semuanya akan tampil. Oke, next. Yang kedua, kita ada describe ya. Nah, fungsinya describe ini apa sih? Describe itu kita melihat jenis variabel, kemudian label variabelnya apa, dan tipe variabelnya. Contoh, teman-teman bisa langsung tulis codingannya describe. Kita blok, kemudian kita jalankan. Nah, maka di dalam Windows resultnya muncul hasil describe dari tiap variabel yang teman-teman miliki, gitu ya. Misalnya di sini adalah bank, gitu ya. Apa nih maksudnya bank ini ya? Bank ini ya. Nah, nama labelnya ternyata adalah dummy kredit dari bank atau tidak, gitu. Kemudian di sini ada umur gitu ya. Ini umur siapa? Nah, ternyata di labelnya itu adalah umur kepala rumah tangga gitu. Jadi kita bisa lihat di sini. Kadang kan kenapa? Karena variabel name itu kan biasanya disingkat-singkat ya, teman-teman. Jadi describe ini membantu kita untuk mengingat ini kemarin singkatan apa ya.
begitu. Oke, next yang ketiga itu adalah summarize. Nah, tujuannya apa sih summarize ini? Summarize itu untuk melihat jumlah observasi mean, kemudian standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Langsung saja ya, bisa summarize atau bisa juga disingkat sum ya, sama saja. Kita pilih salah satu, kita 2, 3 aja, kemudian kita jalankan, maka muncul di Windows Result hasil summarize dari tiap variabel yang kita gunakan. Kalau teman-teman lihat nih, oh ternyata jumlah observasinya ada 2370 observasi. Kemudian kalau kita lihat contohnya, misalnya nih usia gitu ya, usia. Ternyata rata-rata usianya responden sebanyak 2370 ini ada 44 tahun ya, 44 tahun rata-ratanya. Kemudian minimalnya ada 17 tahun dan maksimalnya ada yang berusia 105 tahun, seperti itu. Oke, next selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu tabulate. Nah, apa sih fungsi tabulate ini ya? Tabulate itu untuk menampilkan frekuensi observasi atau persentase kumulatif. Ya, kita langsung bikin codingannya yaitu tabulate atau tab saja nggak apa-apa ya. Tapi perlu teman-teman tahu bahwa tabulate ini minimal harus diikuti satu variabel. Kalian mau tabulate apa nih? Mau lihat apa gitu ya? Mau nampilin frekuensinya siapa? Nah, misalnya tab laki-laki gitu ya. Kita jalankan, maka kita bisa lihat nih, hasil tabulasi dari variabel laki-laki itu, ternyata yang satu itu yang menjawab dia laki-laki itu ada 1973, dan sisanya 397 orang itu menjawab dia seorang wanita. Dan ini dalam bentuk persentasenya ya, wanitanya 16,75% dan laki-lakinya 83,25%. Kalau teman-teman ingin melihat dua, misalnya tab laki-laki dan dia yang punya bank gitu ya. Kalau ini kan kita pakai row ya. Row itu berarti teman-teman bacanya dari baris. Ya, dari sisi misalnya tadi laki-laki ya dari sini. Berarti ini dari sisi wanita. Dari 397 wanita, berapa yang punya akun bank, berapa yang tidak punya akun bank. Tapi kalau kita menggunakan kolom, berarti teman-teman membacanya dari sisi kolomnya ya. Selanjutnya kita masuk ke inspect. Apa fungsi dari inspect? Inspect berfungsi untuk melihat nilai unik yang terdapat pada data. Nah, contohnya bagaimana? Kita codingkan dulu inspect, misal kita mau lihat variabel PDKART ya, atau lama pendidikan kepala rumah tangga. Nah, maka muncul di hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat nih hasil dari inspect pendidikan kepala rumah tangga, itu ternyata kita nemukan ada 17 unique value. Atau kalau kita lihat di sini, total miss ada yang miss ya, alias mungkin dia tidak menjawab. Kita bisa melihat dengan browser tadi, ternyata ada yang menjawab titik. Ya, next kita ke yang terakhir yaitu list. Fungsi dari list ini adalah sebenarnya hampir mirip sama browse.
namun hasilnya ditampilkan langsung di Windows Result ya, atau di depan ya. Contohnya kita mau list nih misalnya list com ID 12, kemudian HHID-nya, kemudian misalnya bank, pendidikan kepala rumah tangga, dan laki-laki misalnya. Maaf, ini ada yang salah. Kita cek. Oh ya, ada yang kurang ya. In. Oke. Oke teman-teman, kita lihat ya hasilnya ini. Tadi saya hanya ingin melihat data dari HID 1 sampai 20 saja, makanya ada di belakangnya kita membuat coding list, kemudian variabel-variabel yang mau kita lihat di Windows Result, kemudian in 1 sampai 20 ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih, oh datanya seperti ini nih, ada satu yang nggak menjawab yaitu ID 10, nggak menjawab bank, PDKRT, dan laki-laki ini yang akan menjadi missing value nantinya. Kemudian ini HID-nya, kemudian ini hasil-hasil dari datanya. Sebenarnya mirip sama browse ya. Cuman tampilannya kalau browse ini di jendela baru, kalau list itu langsung di Windows Result-nya. Oke, sekian dulu manajemen data pada hari ini. Jangan lupa simak video-video selanjutnya dan like dan subscribe channel Economy Belajar Ekonomi bareng Umi. See you.